Selamat sore teman-teman. Kali ini aku ingin membahas mengenai rumah. Dalam arti umum, rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Rumah bisa menjadi tempat tinggal manusia maupun hewan, tetapi istilah untuk tempat tinggal yang khusus bagi hewan adalah sangkar, sarang, dan kandang. Unit sosial yang mendiami sebuah rumah disebut rumah tangga. Umumnya rumah tangga merupakan sebuah unit keluarga. Meskipun demikian, rumah tangga juga dapat merujuk pada sekelompok sosial lainnya, seperti teman berbagai kamar atau indekos, yang individu-individu di dalamnya tidak memiliki kehubungan kekeluargaan. Beberapa jenis rumah hanya cukup didiami oleh satu keluarga atau sekelompok sosial lainnya yang jumlahnya kurang lebih sama. Sementara itu, jenis rumah yang lebih besar seperti rumah bandar ataupun rumah teras dapat memuat banyak keluarga di dalam bangunan yang sama. Sebuah rumah dapat disertai dengan bangunan luar seperti garasi untuk menempati kendaraan atau gudang untuk menyimpan perkakas dan peralatan. Elemen dan konstruksi. Ada berbagai jenis rumah di dunia, mulai dari pondok yang sederhana hingga struktur kompleks yang dibuat dari kayu, batu bata, beton, dan bahan lainnya, yang dilengkapi dengan pipa landing listrik serta sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara. Orang-orang biasanya membangun rumah dari bahan-bahan yang tersedia, dan seiring tradisi atau budaya mempengaruhi bahan bangunan yang digunakan. Sebagai bangunan, rumah berbentuk ruangan yang dibatasi oleh dinding dan atap. Jendela merupakan lubang dari dinding yang berbentuk yang memungkinkan pertukaran sinar matahari, udara, dan suara. Rumah memiliki jalan masuk berupa pintu yang dilengkapi dengan kunci untuk mengamankan ruang tempat tinggal dan melindungi penghuni dan isinya dari pencuri atau penyusup. Lantai rumah biasanya terbuat dari tanah, ubin, keramik, dan bahan lainnya. Idealnya, arsitek mendesain rumah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang akan tinggal di dalamnya. Rumah modern terdiri atas beberapa ruangan yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Pertama, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan ruang keluarga. Ruang dan tempat-tempat spesifik yang mungkin ada di dalam rumah, misalnya ruang tamu, ruang makan, pantry, ruang belajar, ruang kerja, loteng, dan rubana. Fungsi dalam kegiatan sehari-hari, orang-orang biasanya berada di luar rumah untuk bekerja, bersekolah, ataupun aktivitas lainnya yang memerlukan interaksi sosial, sehingga aktivitas yang paling sering dilakukan di dalam rumah adalah beristirahat dan tidur. Selebihnya, rumah berfungsi sebagai tempat beraktivitas antara anggota keluarga ataupun teman. Rumah dapat berfungsi sebagai tempat untuk memperoleh kenyamanan dan tempat berkumpulnya keluarga. Selain itu, rumah juga dapat digunakan dalam keadaan atau opini penghuninya, sehingga rumah yang luas dan kompleks dapat memperlihatkan kekayaan pemiliknya yang secara tidak langsung meningkatkan status sosial dalam masyarakat. Rumah-rumah dengan signifikasi sejarah tertentu, misalnya bekas tempat tinggal orang terkenal atau tempat berlangsungnya peristiwa bersejarah, dapat diberi situs perlindungan dan perencanaan kota. Sebagai salah satu bentuk warisan budaya, penanda sejarah seringkali digunakan untuk mendeskripsikan rumah-rumah tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan rumah bandar adalah kompleks kecil yang berisi rumah-rumah yang dibangun secara teratur. Rumah bandar biasanya memiliki sistem tertutup klaster dilengkapi dengan fasilitas bersama seperti kolam renang, ruang terbuka, dan lain-lain, seperti memiliki sistem keamanan yang lebih baik daripada perumahan pada umumnya. Ini kompleks. Yang disebut rumah bandar itu namanya kompleks. Kemudian rumah teras. Apa sih yang dinamakan rumah teras? Rumah teras dalam arsitektur dan tata kota, sebuah rumah teras, rumah susun, rumah sambung, ataupun rumah bandar, istilah yang terakhir disebutkan juga dapat menunjuk pada rumah patio, adalah gaya perumahan berkepadatan menengah yang muncul di Eropa pada akhir
akhir abad ke-17 ketika satu baris rumah yang serupa saling berbagi dinding samping ujung pertama dan terakhir dan dari barisan ini disebut teras ujung dan biasanya lebih besar daripada rumah di tengah baris. Rumah teras telah menampung beberapa jenis spektrum sosial masyarakat barat, awalnya dikaitkan dengan kelas pekerja, namun sekarang rumah teras lama dan pembangunannya sering dikaitkan dengan proses gentrifikasi orang kaya. Jadi apartemen itu yang namanya rumah teras. Kalau pondok adalah tempat lahan. Rancangannya bangunan ini disesuaikan dengan teknik dan material yang ada di sekitar sehingga pembangunannya cepat dan tidak memakan biaya besar. Istilah ini juga digunakan oleh para pendaki dan pengembara untuk merujuk kepada struktur tempat berlindung yang lebih solid dan permanen. Beberapa pondok pegunungan bahkan cukup besar untuk memuat fasilitas seperti restoran. Sebenarnya pondok itu resto ya teman-teman ya. Ngomong kan ini sudah pengertian tentang rumah. Jadi rumah, kita perlu tahu rumah tertua dalam sejarah manusia ditemukan di mana? Usianya 2 juta tahun. Mari kita mulai. Sekelompok arkeolog menemukan rumah tertua dalam sejarah hominin. Hominin adalah sebutan subfamili yang mencakup manusia modern beserta manusia purba yang sudah punah. Rumah prasejarah yang ditemukan ini adalah sebuah gua. Namanya adalah Gua Wonderworld di Gurun Kalahari. Yang menarik, rumah itu telah ditempati kurang lebih selama 2 juta tahun selama sebagian besar waktu manusia modern bahkan belum ada. Bagaimana kisahnya? Para arkeolog telah menemukan bukti bahwa manusia purba hidup di dalam gua itu sekitar 2 juta tahun yang lalu. Mereka juga menemukan penggunaan api paling awal pada 1 juta tahun lalu dan kapak tangan paling awal selama lebih dari 1 juta tahun lalu. Temuan ini telah dilaporkan oleh Ronsard, Ari Matmon, Yorakolska, Horwitz, Yael Albert, dan Michael Kazan dalam jurnal Quaternary Scientific Review. Meski begitu, tidak jelas secara 100% manusia purba mana yang tinggal di gua itu. Tidak ada sedikit pun tulang manusia, tidak satu gigi pun yang pernah ditemukan di sana selama hampir seabad penggalian gua tersebut, kata Horwitz seperti diberitakan Haaretz. Berbeda dengan gua-gua gulungan laut mati, gua yang satu ini berada di permukaan tanah. Anda tidak perlu turun dari puncak tebing untuk sampai ke sana. Tidak ada yang masuk secara tidak sengaja, juga bukan tempat terpencil untuk menyembunyikan 1 atau 2 mayat di situ. Tapi selama 2 juta tahun para peneliti menegaskan hominin dengan jelas menggunakan gua ini dan menggunakan perkakas di sana dan makan di sana. Ini adalah penggunaan alat yang paling awal diketahui di bawah atap, bukan di udara terbuka, jelas arkeolog. Untuk semua penemuan mutakhir tentang evolusi manusia, banyak dari sejarah kuno kita yang benar-benar masih terselubung dalam kegelapan. Ada banyak sekali jenis hominin kuno di Afrika dan kemudian di Eurasia juga. Sepertinya ada banyak percampuran dan kita tidak tahu siapa nenek moyang langsung kita. Kita tidak tahu bahwa hominin mulai membuat perkakas batu mentah setidaknya 3,3 juta tahun yang lalu. Jadi perkakas yang ditemukan di Gua Wonderworld bukanlah yang paling awal diketahui. Namun mereka yang hidup di Gua Wonderworld merupakan yang paling awal diketahui dan ditemukan dalam konteks kehidupan gua. Ujar Sar menjelaskan kepada Haaretz, dari pengambilan sampel ulang gua itu, validasi penanggalan didasarkan. Tujuan dari laporan makalah di Quaternary Scientific Review ini sebenarnya adalah untuk meninjau kembali penanggalan gua Wonderworld, sebuah gua yang dalam yang membentang 140 meter ke ujungnya. Gua yang langka di bagian Kalahari itu ditemukan oleh para petani pada tahun 1940-an dan kurang lebih telah digali sejak saat itu. Pada tahun 2008, arkeolog Prof. Michael Kazan dari Universitas Toronto dan Horwitz melaporkannya sebagai bukti paling awal dari hominin penghuni gua.
pada saat itu. Mereka mengira semua ini bertanggal sekitar 2 juta tahun. Yang lain menganggapnya tidak masuk akal. Sekarang penanggalan itu telah divalidasi dan terbukti benar. Pada saat itu mereka menyimpulkan bahwa peralatan batu tertua telah dibuat dan disimpan di dalam gua oleh hominin, bukan terbawa oleh arus banjir. Pendapat itu tidak berubah, ucap Sar. Siapa sebenarnya yang tinggal di sana? Ada banyak hominin di Afrika bagian selatan pada saat itu. Kazan dan timnya pada tahun 2008 menduga bahwa pembuatan perkakas yang paling mungkin itu adalah Homo habilis. Horvis memilih lebih berhati-hati dalam menentukan manusia prasejarah yang hidup di gua itu. Banyak pilihan, tapi sama sekali tidak ada penunjukan DNA atau fosil di dalam gua itu, ujarnya. Begitulah informasi mengenai rumah, baik dari sejarahnya hingga manfaat rumah itu sendiri. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat siang.